Halo ya guys, balik lagi di channel YouTube gue di Kurniawan Solomon. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel YouTube ini, kenalin dulu, nama gue Kurniawan. Gue berasal dari Jakarta, Indonesia. Hari ini gue lagi ada di kota Nice di Prancis, dan agenda jalan-jalan hari ini kita mau ke suatu negara yang benderanya mirip dengan bendera Indonesia. Negara apakah itu? Ya benar, negara itu adalah Monaco. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa penampakan negara Monaco, tonton terus video ini sampai habis. Gue bakal tunjukin ke teman-teman seperti apa penampakan Monaco. Allez, on y va! Oke lega, buat teman-teman yang belum tahu, di mana sih letak negara Monaco? Monaco itu letaknya ada di pesisir Laut Mediterania, dekat perbatasan Prancis dan Italia. Kalau dari kota Nice, kalau misalnya teman-teman naik kereta, itu cuma berjarak kurang lebih 30 menit doang teman-teman. Kalau teman-teman naik kereta dari kota Nice terus mau ke Monaco, teman-teman tinggal turun aja di stasiun Monaco Monte Carlo. Untuk biaya tiket transportasi publik, karena gue di sini 3 hari, jadi gue belinya itu yang 3 days pass teman-teman. Harganya itu 35 euro. Dengan kartu tersebut, teman-teman bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di kota Nice dan juga di Monaco. Cara belinya gampang banget, teman-teman tinggal ke stasiun tram terdekat aja di kota Nice, terus teman-teman nanti akan temuin mesin tiketnya, habis itu teman-teman tinggal beli tiketnya di situ. Buat teman-teman yang belum tahu, Monaco ini adalah negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Luasnya itu 70 hektar, lebih kecil daripada Taman Mini Indonesia Indah yang luasnya 100 hektar. Jumlah penduduk Monaco saat ini kurang lebih sekitar 38.000 jiwa. Namun anehnya, cuma sekitar 9.000 diantaranya merupakan penduduk asli Monaco. Di sini, kebanyakan penduduknya berasal dari negara tetangga seperti Italia, Inggris, atau Prancis. Mereka memang bekerja atau memiliki bisnis di Monaco, tapi mereka sendiri gak lahir atau sepenuhnya tinggal di negara ini. Untuk diakui sebagai warga negara resmi Monaco, orang-orang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya harus tinggal di Monaco minimal selama 10 tahun berturut-turut. Monaco juga nggak menerima kewarganegaraan ganda, sehingga kalau misalnya ada orang yang mau jadi warga negara Monaco, mereka harus melepas kewarganegaraannya yang lama. Yang bikin Monaco itu spesial dan dikenal sebagai salah satu tempat paling kaya dan glamor di dunia, karena di sini itu nggak ada pajak penghasilan teman-teman. Gak peduli sebanyak apapun harta yang orang-orang punya, pemerintah Monaco nggak akan meminta 1 sen pun dari mereka. Lalu di negara ini angka kemiskinannya itu 0% teman-teman. Nggak hanya itu, 1 dari 3 orang Monaco juga merupakan orang super kaya dengan harta miliaran. Nah, meskipun negaranya kaya, tapi Monaco nggak punya bandara loh teman-teman. Oke lega, gue sekarang udah sampai di Monaco nih teman-teman. Gue sekarang nggak sabar banget, gue excited banget untuk jalan-jalan keliling-keliling Monaco. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja yuk jalan-jalan keliling Monaco. Ale! Oke lega, sekarang kita lanjut jalan-jalan di negara Monaco. Karena negara ini kecil, teman-teman bisa eksplor negara Monaco dengan jalan kaki dan juga naik bis. Terus gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau pas kemarin gue di Monaco, entah kenapa sinyal HP gue itu nggak ada teman-teman. Baik dari SIM card gue yang gue beli di Prancis maupun SIM card yang dari Indonesia. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena pemerintah Monaco menyediakan wifi secara gratis di area-area publik yang ada di Monaco teman-teman. Jadi teman-teman bisa terhubung dengan internet dengan wifi tersebut.
Oke Lega, gue sekarang ada di salah satu lokasi yang ada di Monaco. Nama tempat ini adalah Port de Fontville, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini pemandangannya bagus banget, teman-teman. Jadi pelabuhan gitu, banyak yah-yah atau kapal-kapal lagi parkir di sini, teman-teman. Udah gitu disertai dengan pohon-pohon seperti ini, membuat pemandangan di sini menjadi bagus banget. Makanya tempat ini adalah salah satu tempat favorit kalau orang-orang ke Monaco. Oke Lega, buat teman-teman yang belum tahu, meskipun negara Monaco itu letaknya itu dekat perbatasan Prancis dan perbatasan Italia, tetapi bahasa resmi yang mereka gunakan itu bahasa Prancis, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kesini terus nggak bisa bahasa Prancis, nggak perlu khawatir, karena kebanyakan dari mereka juga tetap bisa bahasa Inggris kok. Terus, seperti yang teman-teman tahu, kalau bendera Indonesia dan bendera Monaco, warnanya itu sama-sama warna merah dan putih. Terus apa sih bedanya bendera Indonesia dan bendera Monaco? Nah, kalau misalnya bendera Indonesia itu memiliki warna merah yang cerah dan terang. Sedangkan bendera Monaco memiliki warna merah yang sedikit lebih gelap. Terus terkait proporsinya juga beda. Kalau bendera Indonesia ukurannya lebih panjang, yaitu bentuknya lebih melebar. Kalau bendera Monaco itu agak gendut, jadi lebih pendek dan kotak. Oke Lega, gue sekarang lagi sedang menuju ke istana yang ada di Monaco. Nah, tapi di perjalanan gue menuju ke istana, gue menemukan jalan ini, teman-teman. Jalan yang bagus banget, yang dipenuhi oleh bendera merah putih. Mirip banget sama bendera Indonesia, tapi sayangnya gue bukan di Indonesia, gue lagi ada di Monaco. Nah, sekarang gue mau lanjut ke istana yang ada di Monaco. Ale. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kalau negara Monaco itu sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Artinya, ada pangeran sebagai kepala negara, tapi juga punya pemerintahan modern. Nah, pangeran sekarang namanya itu Pangeran Albert. Dia yang bikin keputusan besar, terutama soal kebijakan luar negeri dan pertahanan. Nah, kalau pemerintahan hariannya itu dijalankan oleh Government Council, yang dipimpin oleh seorang menteri negara, ditunjuk oleh pangeran, tapi biasanya dari warga negara Prancis karena sejarah hubungan dekat antara Monaco dan Prancis. Oke Lega, gue sekarang udah ada di depan istananya Monaco nih, teman-teman. Nama istana Monaco-nya ini kalau dalam bahasa Prancis itu Palais Princier. Nah, di istana ini kadang itu pangerannya Monaco yang namanya Albert itu tuh suka tinggal di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam itu bisa, teman-teman bisa beli tiketnya itu harganya 10 euro. Terus kalau misalnya teman-teman mau beli tiketnya itu tiket tempatnya tuh ada di belakang sini, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk kayak ke dalam, terus teman-teman beli tiketnya harga 10 euro. Terus teman-teman bisa masuk ke dalam istana Monaco ini. Nah, kalau gue karena ini udah sore, jadi udah mau tutup, teman-teman, istananya. Jadi makanya gue nggak bisa masuk. Tapi kalau teman-teman datangnya ke sini sebelum jam 6 sore, teman-teman bisa masuk ke dalam istananya dengan bayar 10 euro. Oke Lega, ternyata di dekat istananya Monaco itu ada pemandangan indah kayak gini, teman-teman.
teman-teman bisa lihat di belakang gue, ini pemandangannya juara banget. Ini pemandangannya ada Port Hercule atau Pelabuhan Hercule. Udah gitu kalau teman-teman bisa lihat di situ, itu adalah tempat Formula One Grand Prix Monaco, teman-teman. Ini kalau menurut gue pemandangannya juara banget, benar-benar ini best view Monaco nih ada di sini. Makanya kalau misalnya teman-teman ke Monaco, sempetin deh ke sini untuk melihat pemandangan Monaco yang indah kayak gini. Oke deh guys, gue sekarang ada di depan bangunan yang terkenal di Monaco. Teman-teman bisa lihat di belakang, bisa tebak bangunan ini bangunan apa? Ya bener, bangunan ini adalah kasino. Jadi tempat ini namanya Casino Monte Carlo. Itu tempat kasino yang ada di Monaco, itu terkenal banget teman-teman. Nah sekarang gue mau masuk ke dalam. Gue akan coba kira-kira memperlihatkan ke teman-teman seperti apa penampakan yang ada di dalam kasinonya. Gue nggak tahu apakah kita bisa ambil gambar di sana, tapi gue akan coba sebaik mungkin untuk bisa menunjukkan ke teman-teman seperti apa penampakan kasino yang ada di dalam Monte Carlo Casino Monaco. Ale. Oke lega. Negara Monaco ini, meskipun Casino de Monte Carlo-nya ini besar dan terkenal banget, tetapi orang Monaco-nya dilarang main loh teman-teman. Warga asli Monaco nggak boleh berjudi di kasino ini, jadi yang boleh main cuma turis dan orang asing. Pemerintah Monaco membuat aturan ini tujuannya biar rakyatnya nggak ngabis-ngabisin duit di meja judi.
Oke Lega, gue sekarang sudah ada di dalam Monte Carlo Casino yang ada di Monaco. Teman-teman bisa di belakang gue, ini penampakannya bagus banget teman-teman, mewah banget, fancy banget, arsitekturnya benar-benar khas Eropa banget teman-teman. Terus untuk bisa masuk ke dalam, teman-teman perlu bawa paspor. Nanti paspor teman-teman akan di-scan sama mereka, baru teman-teman diperbolehkan untuk masuk ke dalam bagian slot mesin. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam kasinonya, teman-teman harus bayar 20 euro nih teman-teman. Udah gitu teman-teman perlu perhatiin baju teman-teman, karena bajunya harus proper teman-teman. Teman-teman nggak boleh tuh pakai celana pendek, pakai sendal, itu nggak boleh. Nah, terus udah gitu selama di dalam, teman-teman juga nggak boleh ambil foto sama video teman-teman. Jadi peraturan di sini lumayan ketat nih teman-teman. Nah, jadi itu aja penampakan Monte Carlo Casino di Monaco. Oke Lega, ini Monaco bener-bener isinya tuh mobilnya nggak santai semua teman-teman. Isinya borju-borju semua, teman-teman bisa di belakang gua. Mobilnya ini keren banget teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman kesini, teman-teman bakal ngeliat mobilnya itu banyak teman-teman yang kayak gini. Jadi kalau saya teman-teman lagi jalan, ada aja gitu teman-teman yang pakai mobil yang keren-keren banget. Jadi gue sih amazed banget ya selama di Monaco ini dengan mobil-mobil yang ada di Monaco. Nah, jadi itu aja teman-teman video untuk kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, komen, sama subscribe. Terus kalau saya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke pasangan kalian. Stay tune terus di channel YouTube gua di Kurniawan Salamong dan nantikan video-video menarik berikutnya. Alla prochaine!